Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18, dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, isinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalami musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit
cinta. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa yang luas Tuhan, selain pujian sembah. Tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selalu
ibadah kita. Bapa yang di sorga, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, luruskan hati kami yang bengkok, tegur jalan kami yang salah. Dan kami minta Tuhan, firman Tuhan itu juga memberikan kepada kami kekuatan dan damai sejahtera. Kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Dari awal sampai akhir Roh Kudus beracaralah, sebab kami siap untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, masa-masa ini kekhawatiran telah begitu menguasai banyak orang. Karena kesusahan, karena tekanan, karena masalah-masalah dan persoalan yang dihadapi hari-hari ini adalah begitu banyak menyeluruh. Sehingga orang dilanda kecemasan pada hari-hari ini. Nah, sekali lagi bahwa semua itu selalu dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita. Alkitab jelas banget di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, dalam terjemahan yang lain itu dikatakan sebagaimana seseorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Nah, sebenarnya ini ingin menyatakan siapa saudara adalah hasil langsung dari apa yang saudara pikirkan. Siapa saya itu adalah hasil langsung dari apa yang saya pikirkan. Nah, makanya Yesus memerintahkan kita, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, katanya. Jangan kamu khawatir tentang pakaian, tentang makanan, minuman, tentang kehidupan sehari-hari. Kata khawatir di sini menunjuk kepada sebuah keterikatan di mana orang nggak bisa lepas dari situ. Jadi seperti terjebak di situ. Rasa khawatir itu menjadi seperti lingkaran setan, orang terus berkeliling dan terus menerus di situ, terikat di situ. Nah, Tuhan minta kita jangan khawatir seperti itu. Ya. Bahkan Alkitab juga jelas dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-25 ya, bahwa kekhawatiran dan kecemasan itu sama sekali tidak pernah bisa menolong kita dalam mengatasi persoalan ya. Nah, Yesus berkata demikian, siapakah di antara kamu yang karena ketakutannya bisa menambahkan selangkah pada jalannya? Ya. Dan itu jelas jawabannya tidak ada seorang pun yang sanggup. Ya. Saudara, kekhawatiran kita tidak pernah bisa membawa kita kepada apapun yang baik. Ya. Apapun yang baik, bahkan sebenarnya ya, bahwa kekhawatiran itu bisa menjadi monster dalam hidup kita yang akan menghancurkan masa depan kita, yang menghancurkan harapan, menghancurkan iman, menghancurkan sebuah kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, nah, ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai cemas, ketika kita mulai terus membiarkan diri kita tenggelam di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita sedang memberi makan kepada monster itu. Ya, yang tentunya ketika monster itu kecil, tetapi dia rakus, dia terus memakan, dan karena kita kasih makan dengan kekhawatiran, dengan kecemasan kita, dengan masalah-masalah yang terus menerus kita pikirkan, akibatnya monster itu menjadi besar dan menjadi buas. Dan tentu saja pada akhirnya kita susah untuk bisa melihat yang baik di depan, ya. Susah untuk melihat yang baik. Kita bisa melihat hasil akhir daripada semua hal dalam hidup kita adalah negatif, jelek. Karena kita terus-menerus memikirkan yang buruk. Saudaraku,
Ini penting sekali, ya penting sekali. Ya. Pada kenyataannya sebenarnya bahwa masalah-masalah yang kita hadapi bisa jadi tidak terlalu besar daripada apa yang kita pikirkan. Ya, bahkan masalah-masalah yang kita khawatirkan seringkali juga tidak pernah terjadi. Itu baru bayangan pikiran kita. Nah, inilah masalahnya dalam hidup kita. Dan semua pikiran yang negatif itu telah mengambil yang baik yang Tuhan berikan kepada kita yang harusnya kita nikmati. Saudaraku, orang sekali lagi tadi saya di depan mengatakan itu kekhawatiran mengikat, bahkan juga bisa menjadi mencandu. Iya, kenapa beberapa orang yang sudah lepas dari masalahnya, dia tetap aja mencoba mencari masalah yang baru lagi, khawatir yang baru lagi. Rasanya nggak bisa lepas dari kekhawatiran demi kekhawatiran. Ayo saudara, Tuhan berkata kita harus lepaskan. Kita harus lepaskan. Ya. Nah, oleh karena itulah kita harus tahu bagaimana caranya untuk menaklukkan sikap negatif dan beralih kepada hal-hal yang positif. Ini bukan soal pikiran positif, bukan saudaraku. Ya. Kita sedang mencoba untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam pikiran kita. Mencoba untuk mempercayai apa kata Tuhan dan bukan apa kata keadaan. Apa kata Tuhan bukan apa kata perasaan kita. Nah, itu selalu dimulai dari pikiran kita. Ingat ini saudara. Ingat ini saudara. Kita berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ke-9. Disinilah Tuhan ingin agar kita itu beralih dari pikiran yang negatif kepada pikiran yang benar, yang positif, ya. Dan dengan demikian kita sebenarnya sedang tidak memberi makan kepada monster-monster ini, ya. Dan kita sedang memberi makan kepada iman kita. Nah, ayat ini berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Sekali lagi, salah satu cara penting yang dimana kita akan menghentikan makan kepada monster-monster yang jahat itu adalah dengan memikirkan apa yang Allah pikirkan. Memikirkan pikiran-pikiran Allah. Saudara, mengarahkan pikiran kita kepada Allah itu akan membuat kita tenang. Mengarahkan pikiran kita kepada janji Tuhan itu akan membuat kita memiliki damai sejahtera. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-26 berkata demikian, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Disinilah pentingnya di mana kita mengarahkan hati dan pikiran kita itu kepada Tuhan, ya, kepada firman-Nya, sehingga saudara kita berhenti memikirkan dan mengkhawatirkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sekali lagi, yang hatinya teguh, yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan jagai dengan damai sejahteranya. Ini keren sekali saudaraku, ya. Ini keren sekali. Saudara,
Saya beberapa 2 bulan lebih yang lalu, ya, saya mengunjungi kakak saya, Pak Aritonang, di rumah sakit karena dia sakit tipes. Ya, berapa hari demamnya turun naik. Lalu saya ke rumah sakit bersama dengan istri saya, kakak saya, dan adik saya. Kita 4 orang ke sana mengunjungi saudara. Nah, saudaraku, sampai di sana kita dekat, biasa ngobrol, lalu ada makanan juga di situ yang kita bisa camil di rumah sakit itu, dan kita tanya-tanya, saudaraku. Ya. Setelah itu kita pulang, ya cukup lama juga di dalam ruangan itu. Pulang, lalu kami makan di luar, saling menyicipi makanan satu dengan yang lain, satu sedotan, satu piring, ya. Kita sama-sama 4 orang ini. Saudaraku, lalu kita sampai di rumah hari Sabtu. Hari Minggu saya berkhotbah sambil jaga protokol kesehatan. Lalu hari Seninnya kami semua dikabari bahwa abang saya nih, kakak saya nih positif COVID-19. Wah, kaget kami semua. Saya ketemu dengan beberapa orang yang usia sudah cukup lanjut. Satu mobil dengan saya 1 harian karena kami mengunjungi hamba Tuhan. Lalu saya ketemu dengan juga ada pengurus gereja yang 1 mobil dengan saya di hari Minggu. Saya antar dia pulang. Dan saya khawatir sekali. Saya khawatir. Dan ketika kami dengar bahwa abang itu positif COVID, pikiran negatif kami itu terus-menerus ada. Ya. Dan apa yang terjadi? Saya tidak ngomong dengan istri saya tidak bicara dengan saya. Dan juga saya tidak bicara dengan kakak dan adik saya. Ya. Saya demam hari itu. Istri saya juga demam. Kami nggak ngomong bahwa kami semua demam. Tapi saya biarkan. Lalu adik saya mulai demam. Ya. Kakak saya mulai buang-buang air. Lalu minta tolong untuk dikerokin lah apa. Tapi saya khawatir kalau saya datang ke sana ternyata saya positif karena saya demam. Lalu saya harus berdiam diri. Saya bilang udah minum obat aja dan sebagainya. Ya. Dan itu menjadi hari yang begitu kelam. Saya berpikiran banyak hal yang negatif dan saya merasa khawatir dengan orang-orang bersama dengan saya dan juga bagaimana dengan kesehatan saya pribadi, istri. Lalu bagaimana dengan anak-anak. Aduh, ada begitu banyak yang saya pikirkan. Saya nggak bisa bagi kepada istri saya apa yang saya pikirkan. Dan juga demikian istri saya. Ya. Kita semua demam. Buang-buang air kakak saya. Nah, saudaraku, karena khawatir takut berlanjut, besokannya, hari Selasanya, kakak saya dan adik saya swab. Kami juga mau swab, tapi dia bilang gak usah swab lah, biar kita aja. Lalu mereka swab dan beberapa hari kemudian hasil swab keluar. Hasilnya adalah negatif, saudara. Ketika dengar hasil negatif, segar, sehat. Sehat luar biasa. Saya heran bagaimana pikiran yang negatif bisa mempengaruhi tubuh. Tubuh bisa menjadi panas, demam, buang-buang air. Bagaimana pikiran yang cemas, takut, khawatir, itu bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita, bahkan sampai suhu. Saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa ketika kita dengar positif, langsung total damai sejahtera Tuhan turun rasanya dan tubuh langsung sehat. Saya ingin sampaikan bahwa saudara, monster-monster ini hebat sekali, akan menghancurkan kehidupan kita. Saya pikir ini sebuah kisah yang perlu saudara cermati. Jangan izinkan saudara memberi makan kepada monster itu. Ya, bahkan sekali lagi, ketika dia semakin besar, bahkan bisa lebih besar dari masalah yang saudara hadapi. Monster itu bisa jauh lebih besar dari masalah yang sebenarnya. Nah, inilah pentingnya
untuk kita beralih dari pikiran yang negatif kepada pikiran yang benar, kepada pikiran yang positif. Seperti yang Paulus katakan dalam surat Filipi tadi. Jadi akhirnya pikirkanlah semua. Pikirkanlah semua. Dikatakan apa? Saudara, semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya. Saya paham betul apa itu namanya hidup dalam kekhawatiran. Ya, orang khawatir akan keluar dari mulutnya kekhawatiran. Orang yang khawatir akan keluar dari sikap dan caranya, tindakannya, keputusannya. Bahkan kekhawatiran itu akan bisa memenuhi hati dan hidupnya, rumahnya. Ketakutan bahkan seluruh keluarga akan mengalami rasa atmosfer ketakutan. Kuburan, saudaraku. Ya. Ini saatnya beralih kepada pikiran yang benar. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Nah, seharusnya kita biarkan roh Allah yang bekerja, roh Allah yang menginspirasikan kita dengan pikiran Kristus. Sehingga iman kita terbangun, tubuh kita sehat. Karena pikiran kita juga sehat, iman kita menjadi kuat. Nah, saudara, menariknya di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-15, ya. Daud berkata begini, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadi Daud berkata kepada Tuhan, ya, dia meminta kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku itu kiranya berkenan di hadapanmu ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Nah, yang membuat orang hidupnya berkenan itu adalah dari renungan-renungannya dan ucapan mulut. Saudara, jangan kaget bahwa ketakutan itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kecemasan itu dapat menjadi berhala dalam hidup kita. Kita nggak mau lepas dari masalah itu. Kita nggak mau menyerahkan kepada Tuhan. Saudaraku, saat kita serahkan persoalan kepada Tuhan, maka persoalan itu menjadi milik Tuhan. Tapi saat kita mulai memikirkan persoalan itu, kita sudah mengambil persoalan itu kepada kita kembali. Ayo, ini waktunya untuk menyatakan iman kita dan kepercayaan kita kepadanya. Ini waktunya untuk tetap memiliki damai sejahtera dan hidup dalam kebahagiaan. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, bahkan di masa-masa kesukaran kehidupan sekalipun. Ini waktunya membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan ini untuk kita semua, termasuk untuk saya. Kita belajar bersama-sama dan nikmati hal yang baik, yang luar biasa. Saudara, ketika pikiran kita ditawan oleh ketakutan, kecemasan, dan persoalan, kita sedang membuat berhala. Karena itu yang kita pikirin terus menerus. Tidur pikirin itu, ya, bangun tidur pikirin itu, mau makan, ke kamar mandi, ketemu orang, apa saja yang dipikirin itu, yang diomongin itu. Masalah terus, takutan terus. Dan sebenarnya itu menyatakan bahwa saudara dan saya tidak percaya kepada Tuhan. Betapa mengerikannya ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ini waktunya. Percaya kepada Tuhan. Ya. Tinggalkan masa lalu yang buruk. Oke, Anda mungkin pernah punya pengalaman yang mengerikan. Luka hati, dikecewakan, rugi, apa saja. Ini waktunya tinggalkan masa lalu, kita hidup di masa depan. Dengan harapan yang pasti karena Tuhan menyertai kita. Ya saudara, cobalah berpikir ada banyak jalan menuju kepada keberhasilan. Karena Tuhan yang kita sembah memiliki hikmat yang luar biasa dan kemampuan yang gak ada batasnya.
Cobalah berpikir bahwa Allah yang kita sembah gak kekurangan cara untuk memberkati saudara dan saya. Gak pernah kekurangan cara untuk membuka jalan keluar dari setiap masalah yang kita alami. Selama ini kita terlalu banyak memikirkan banyak cara jalan menuju hal yang buruk, keterpurukan. Tidak, kita harus berganti sekarang. Cukup katakan kepada semua hal yang negatif, pikiran yang negatif. Ini waktunya berkata bahwa ada banyak cara Tuhan untuk memberkati, memulihkan, untuk mengangkat naik. Meskipun 1000 rebah di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan, orang-orang yang menantikan Tuhan dan yang mencari Tuhan, dia akan tetap tegak berdiri. Dan kalau ia jatuh, ia akan bangun lagi. Bahkan meskipun 7 kali jatuh, sempurna jatuhnya, ia akan tetap dapat mampu berdiri bersama dengan Tuhan dan tegak. Masa depan yang gilang gemilang menanti saudara. Amin saudara. Sudah, jangan jadikan berhala ketakutan itu. Gak perlu salahkan orang lain, pasangan hidupmu, anak-anakmu. Bangun kembali hubungan yang harmonis, suami istri dan anak-anak. Ya, saudara, bangun kembali. Saya masih belajar untuk bisa membangun ini. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Kita sama-sama belajar. Nah, ini waktunya di mana kita membuktikan Tuhan yang hidup itu menyertai kita dan mengubah segala yang negatif menjadi yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Amin. Jangan lupa terus baca firman Tuhan. Terus baca, pahami firman Tuhan. Saya akan akhiri saudaraku. Saya akan akhiri. Ya. Tuhan sedang menanti saudara dan saya untuk memutuskan mulai hari ini. Mengganti semua pikiran yang negatif dengan firman Tuhan. Bahkan perasaan-perasaan kita yang diombang-ambingkan oleh keadaan, sekarang biarkan dikendalikan oleh firman. Pikiran kita biarkan dipenuhi oleh kebenaran firman. Kita akan berdiri dengan tegak meskipun topan begitu hebat melanda bumi ini. Karena orang yang teguh hatinya, yang mengandalkan Tuhan, akan dijagai oleh damai sejahtera yang sempurna. Tuhan memberkati saudara. Saya ingin mendoakan saudara. Tuhan Yesus, saya berdoa. Tuhan pulihkan rumah tangga setiap anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan pulihkan ekonomi. Pulihkan fisik yang sakit. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau memberkati dengan cara Tuhan memberkati. Memberikan hikmat dengan cara Tuhan, hikmat Tuhan. Cara kami seringkali salah, tapi cara Tuhan tidak pernah salah. Meskipun itu tidak sesuai dengan cara dan pikiran kami. Tapi kami mau belajar untuk taat kepada cara Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Hari ini dalam nama Yesus, ambil keputusan untuk beralih dari pikiran yang negatif kepada pikiran yang benar, yang positif, sesuai kebenaran firman Tuhan. Diberkati engkau dalam nama Yesus. Amin. Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Saya ingin berdoa buat saudara untuk persembahan-persembahan yang saudara berikan dan perpuluhan yang sudah saudara kirimkan. Dalam nama Yesus Tuhan, perpuluhan dan persembahan yang dikirimkan oleh anak-anak-Mu yang taat kepadamu dan mereka yang memiliki kemurahan hati, Engkau melihat tidak akan ada yang pernah sia-sia dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dari segala hal yang berbahaya
dari hal yang merugikan, dari sakit penyakit apapun. Tuhan menyertaimu dan memberkati hidupmu. Kuduskan uang-uang ini menjadi alat pelebaran pekerjaan Tuhan di GBI Rock Salatiga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tangan Bapak Saudara. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan engkau diberkati. Usahamu diberkati Tuhan. Karirmu diberkati Tuhan. Studimu diberkati Tuhan. Ia menyertaimu. Kekuatannya, hikmatnya menyertaimu. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal melimpah. Persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi gaya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.